Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali saudara sekalian dalam kuliah online kita. Pada hari ini saya akan menyajikan materi lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya tentang bagaimana layanan disabilitas melalui kegiatan bimbingan konseling. Pertemuan sebelumnya telah banyak didiskusikan kegiatan mulai dari konsep dasar disabilitas, kegiatan jenis-jenis disabilitas, termasuk beberapa layanan yang dapat dilakukan teman-teman guru BK kepada penyandang disabilitas dan beberapa aplikasi yang membantu konselor di dalam memberikan layanan disabilitas. Hari ini saya akan melanjutkan beberapa layanan yang saya kira dapat membantu kita sebagai konselor ketika nanti sudah memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Ya, beberapa layanan ini saya kira akan menjadi referensi kita khususnya dalam menangani berbagai problem masalah yang dihadapi oleh individu yang masuk dalam kategori disabilitas. Yang pertama itu adalah layanan klasikal untuk tunanetra, yang dimana individu mengalami gangguan pada penglihatan. Nah, ketika kita memberikan layanan klasikal, khususnya dalam proses penyampaian materi kepada konseli yang mengalami gangguan penglihatan, pertama bahan pembelajaran kita baik melalui LCD, PowerPoint yang ditampilkan di layar, di monitor itu hurufnya harus besar. Jadi diupayakan konselor yang menyajikan materi dapat memberikan poin-poin materi dengan huruf yang besar. Ya contohnya hurufnya 18 atau lebih besar lagi dan lebih banyak, lebih bagus lagi kalau kontraksi warna dengan hurufnya itu sesuai. Kemudian selain itu ketika ada bahan bacaan atau bahan ajar kita bisa peringkan, namun hurufnya diupayakan itu dia lebih besar. Dia lebih besar dan jenis hurufnya adalah huruf yang jelas terbaca dengan baik. Menyalin bahan tayangan ke dalam huruf braille melalui mesin cetak khusus. Jadi huruf braille ini adalah huruf dengan menggunakan isyarat tangan yang memberikan makna pada setiap huruf dengan jenis-jenis model pada kombinasi tangan kiri dengan kanan. Jadi dengan satu huruf akan memberikan bentuk satu jenis gerakan pada tangan. Nah, diupayakan proses pemberian hurufnya ini dicetak khusus dan sekali lagi kalau bisa gambar atau hurufnya itu lebih besar dari biasanya. Kemudian dapat dibantu melalui rekaman suara ataukah video rekaman pembelajaran dari layanan klasikal yang diberikan kepada mereka. Jadi karena orang yang mengalami gangguan penglihatan itu pendengarannya masih bagus, masih normal, maka penyajian layanan klasikal itu dapat selain berbicara ya itu dapat melalui rekaman suara. Apalagi kalau konselinya itu memang buta total, tidak bisa melihat, maka dapat diganti dengan rekaman suara atau rekaman materi pembelajaran dari kegiatan layanan klasikal tersebut. Rekaman ini sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih detail, penjelasan yang mudah dipahami ya, kalimat atau bahasa yang mudah dipahami oleh konseli penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Kemudian dibantu oleh konselor yang dalam memberikan penjelasan dari video rekaman yang diberikan. Yang kedua,
tunarungu. Jadi gangguan pada pendengaran. Guru BK harus memperbanyak bahan atau konselor harus memiliki bahan atau informasi yang bersifat visual. Jadi yang nampak, misalnya gambar atau foto. Jadi bahan-bahan kegiatan layanan klasikal, layanan konseling, kelompok maupun individu yang diberikan kepada tunarungu, konselor atau guru BK idealnya memiliki bahan yang informasi yang lebih banyak dari biasanya yang berbentuk visual, baik dalam bentuk gambar, foto, maupun rekaman video dan tulisan. Jadi karena dia lebih memfungsikan fungsi penglihatannya. Kemudian yang kedua, konselor atau guru jangan memalingkan wajah. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan mereka, ya jangan memalingkan wajah dari konseli. Ketika khususnya berbicara atau berkomunikasi, karena tunarungu fokus ketika berbicara dia akan melihat gerakan bibir daripada konselornya atau gurunya. Jadi dia akan fokus kepada bibirnya yang memberikan ucapan kepada penyandang tunarungu atau pendengaran. Jadi dia fokus ke situ. Dan ini sambil berbicara, konselor atau guru BK juga bisa memberikan gerakan tangan misalnya, gerakan tubuh yang memberikan makna dari kata atau kalimat yang kita sampaikan kepada konseli supaya lebih cepat dia pahami dalam menyampaikan misalnya proses konseling kepada penyandang tunarungu. Nah, bagaimana tips agar lebih efektif di dalam memberikan layanan kepada penyandang atau konseli yang mengalami gangguan pada pendengaran atau tunarungu? Jadi pertama yang dapat kita lakukan adalah memberikan perhatian. Jadi cari perhatian kepada penyandang tunarungu ini. Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian karena jika kita memiliki gerakan atau perhatian dalam bentuk mungkin sentuhan, tepukan pundak, bahasa isyarat menggunakan tangan, atau memberikan sehat-sehat kepada dia menggunakan ekspresi muka, maka dia akan mengetahui bahwa si konselor atau guru yang menemani dia bermaksud ingin memberikan informasi kepada penyandang tunarungu tersebut. Kemudian yang kedua, cari tempat yang tenang. Nah, jika memungkinkan ya saudara sekalian, pindahkan tempat yang sunyi atau kecil sumber suaranya ke tempat yang ada di dekat Anda. Jadi jika memungkinkan, pindahkan tempat yang sunyi, maksudnya berpindah ke tempat yang lebih sunyi atau ke tempat yang suaranya tidak terlalu bising dari sekitar di mana kita melakukan proses konseling. Ya. Kemudian mungkin suhu ruangan, ya, suhu udara. Kalau perlu kita didamping oleh guru pendamping itu lebih bagus lagi supaya dia merasa lebih tenang dan lebih aman berada di samping kita. Yang ketiga, sejajarkan posisi dengan wajah. Saat akan memulai berkomunikasi, saudara sekalian, idealnya ketika kita berhadapan dengan penyandang tunarungu, sejajarkan letak mata kita dengan konseli. Jadi maksudnya sejajar ya pandangan kita, dan pastikan juga jangan terlalu dekat agar dia bisa melihat keseluruhan bahasa tubuh yang kita berikan, ekspresi muka, body language yang kita berikan kepada konseli. Kemudian pastikan juga lokasi pembicaraan cukup tenang dan jangan sekali lagi bertele-tele atau berputar-putar memberikan informasi, memberikan komunikasi kepada konselor. Jadi langsung
singkat, padat, dan jelas. Mungkin bisa diselingi dengan hal-hal yang bersifat humoris agar lebih rileks, dan jangan juga terlalu kaku ketika berbicara. Kemudian kontak mata. Nah, selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata. Jadi fokusnya kita pada dirinya. Jadi ketika ada media mungkin yang kita pegang, misalnya HP, ya kalau bisa disimpan dulu, di silent, ya kalau kita pakai masker. Kalau ada jarak mungkin bisa dilepas di awal-awal kita berbicara. Ketika mungkin berdekatan, ya mungkin setelah berjalan pembicaraan kita bisa pakai masker dan mengatakan bahwa ini perlu karena sekarang masa COVID-19 dan seterusnya. Kemudian kacamata gelap misalnya, yang model dan seterusnya, kita kalau perlu dilepas supaya dia bisa melihat lebih jelas ekspresi-ekspresi muka kita atau mata kita. Kemudian berbicaralah dengan normal dan jelas. Jadi menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun. Intonasi suara kita itu harus besar, jangan seperti orang berbisik-bisik, ya. Karena itu bisa mengganggu informasi yang diberikan kepada dia. Termasuk gerakan bibir kita itu akan susah untuk mereka pahami. Sebaiknya berbicaralah dengan suara dan kecepatannya normal yang sedang-sedang saja. Dan hindari berbicara sambil mengunyah, makan sesuatu, ya, yang bisa jadi ketika berbicara itu memberikan makna kata atau kalimat kepada penyandang tunarungu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan topik pembicaraan. Jadi setelah mungkin kontak mata, bicara dengan normal, suasana normal, bicaranya juga sudah mulai bagus, ya. Di saat menyatakan topik pembicaraan kepada konseli, beri tahu topik pembicaraannya yang ingin dibahas dan beri tanda jika ingin mengubah topiknya. Gerakankah atau ekspresikah, atau ketika ada gambar seperti tadi, gambar atau benda atau video yang mungkin bisa memberikan informasi lebih jelas dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Sampaikan bahwa ada perubahan topik, ada beberapa pembicaraan atau penjelasan lebih detail tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian tanya apakah sudah mengerti. Dikala kita sudah memberikan penjelasan, menyampaikan informasi, kita ingin meminta umpan balik kepada konseli kita, ya, kita perlu juga memberikan umpan balik melalui proses tanya jawab, pertanyaan kepada mereka. Apakah dia sudah mengerti apa yang kita katakan sebagai seorang konselor, ya, melalui ekspresi, bahasa maupun gerakan. Kemudian yang terakhir itu adalah ulangi. Jika perlu, ulangi apa yang kita sampaikan. Ataukah tulis yang ingin Anda sampaikan di atas kertas, gitu. Bahwa ini yang ingin saya katakan, apakah sudah dimengerti, sudah jelas, atau kamu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, saudara sekalian, jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin, sewaktu-waktu, ya, artinya banyak waktu kita dengan mereka, ya memang sebaiknya seorang konselor itu mempelajari bahasa isyarat, bahasa braille tadi, yang khususnya yang resmi, ya, agar kedua belah pihak lebih cepat memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan, atau proses konseling itu bisa berjalan lebih efektif dari yang kita harapkan. Konselornya enak menyampaikan sesuatu, konseli penyandang tunarungu enak atau mudah memahami apa yang kita sampaikan. Karena dengan menggunakan bahasa isyarat di saat berkomunikasi, penyandang tunarungu khususnya dalam proses pemberian layanan kepada mereka itu akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan dan membaca gerak bibir lawan bicara tunarungu atau konselor itu sendiri. Jadi sekali lagi, ini ya contoh bahasa isyarat yang dapat dipelajari oleh konselor
yang dimana memiliki setiap gerakan bahasa isyarat tangan itu memiliki kata-kata tertentu, ya, seperti huruf A ini seperti tangan di kepal, kemudian huruf B itu 4 jari ke atas, ibu jarinya ditekuk masuk ke dalam tengah tangan dan seterusnya. Ya, jadi ini perlu dipelajari oleh adik-adik sekalian sebagai bahan dalam memberikan layanan konseli kepada penyandang tunarungu tadi. Nah, kemudian layanan pembelajaran untuk konseli tunarungu. Konseli tunarungu hendaknya ditempatkan duduk paling depan. Jadi misalnya pada situasi kelas bercampur, ya, ada yang normal, ada yang penyandang disabilitas, khususnya tunarungu. Nah, tunarungu posisinya di antara siswa yang ada di kelas diharapkan dia berada di depan sekali, agar dia bisa membaca bahasa tubuh kita, ucapan kita melalui bibir kita, ekspresi guru dengan lebih baik dan jelas. Hindari ucapan terlalu cepat, jadi pelan-pelan, santai, atau bahasa normal tadi, dan kalimat yang lebih kompleks. Tentu hal ini akan membuat individu penyandang tunarungu akan lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian layanan pembelajaran untuk tunarungu selanjutnya adalah guru BK dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, ya, mendemonstrasikan materi bahan pelayanan kepada konseli. Jika perlu diperagakan baik pada diri konselor ataukah bersama dengan konselor yang lain, agar topik pembicaraan itu lebih cepat dipahami. Dan menggunakan praktek langsung, jadi diperagakan langsung kepada penyandang tunarungu terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan multimedia, jadi kombinasi antara audio, video, dan penjelasan. Jadi misalnya video-video terkait dengan materi inspirasi, ya, kita cari-cari video-video yang menginspirasi, yang dapat menggugah hati penyandang tunarungu tersebut. Kemudian konseli penyandang tunarungu ini diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya, ya, ketika umpan balik, ya, tentunya juga dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, jika masih belum dapat dipahami oleh konseli, dapat dilengkapi dengan bahasa tuliskan, atau meminta dia menulis apa yang ingin dia sampaikan. Misalnya kalau dia sudah pintar, ataukah menggambar, ataukah memberikan gerakan, ekspresi, bahasa tubuh terhadap apa yang ingin dia sampaikan dari proses pembicaraan atau umpan balik di dalam kegiatan konseling kepada penyandang tunarungu tersebut. Jadi kita harus fleksibel menghadapi konseli penyandang tunarungu tersebut. Mana yang lebih cepat dia pahami, menggunakan bahasa isyarat, menggunakan bahasa tubuh, berbicara, dan menggunakan media yang mendukung dalam kegiatan layanan pembelajaran untuk tunarungu. Kemudian untuk penyandang tunadaksa, kelainan fisik. Nah, kelainan fisik misalnya cacat tangan, kaki, ya. Ya, sebenarnya ini kan dari segi penglihatan dan pendengaran itu normal seperti yang lain. Nah, yang perlu sehingga proses konseling ini bisa berjalan normal saja ketika khususnya berkomunikasi. Hanya saja dia terbatas dalam penggunaan fisiknya, sehingga yang perlu diperhatikan dalam kegiatan layanan konseling untuk anak atau penyandang tunadaksa adalah posisi ruangan BK atau penataan ruangan BK itu harus aksesibilitas sesuai dengan keterjangkauan penyandang tunadaksa. Misalnya dia kursinya ada kursi khusus yang mudah dijangkau oleh penyandang tunadaksa, apakah dekat dengan pintu ataukah dia berada di tengah-tengah, ya, dan seterusnya. Kemudian ya termasuk juga posisinya ketika ruang atau gedung sekolahnya itu bertingkat
lebih dari satu, maka diupayakan ruang BK itu berada di lantai paling bawah, itu di lantai 1. Ya, intinya akses untuk mengunjungi layanan konseling di ruangan BK itu mudah dijangkau oleh penyandang tuna adaksa. Kemudian sarana atau alat atau media pembelajaran bagi penyandang disabilitas secara umumnya. Jadi diharapkan sekolah memiliki perpustakaan yang memiliki khusus layanan disabilitas. Jadi namanya itu Disability Corner. Jadi menyediakan peralatan dengan teknologi asistif dan buku-buku yang dapat diakses oleh anak penyandang disabilitas. Jadi misalnya alat pendengar, ya, alat alat untuk mendukung dia memiliki pemahaman terhadap kata-kata dari sebuah buku. Ya, misalnya buku-bukunya itu ada buku-buku yang khusus memang untuk penyandang disabilitas. Kemudian alat-alat berbasis teknologi yang mendukung dalam konseli atau siswa atau penyandang disabilitas itu mudah memahami bahan-bahan dari buku yang dipelajari di perpustakaan. Kemudian untuk layanan administrasi, sekolah atau lembaga penyelenggara perlu memang menyediakan sistem layanan administrasi berbasis online yang tentunya online dengan catatan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk yang tunanetra. Jadi walaupun online tetapi penyandang disabilitas ini sangat mudah menggunakan alat-alat berbasis teknologi di sekolah. Kalau perlu ada memang petugas khusus atau pegawai yang mendampingi sebagai guru pendamping atau pegawai pendamping dalam menggunakan layanan administrasi yang ada di sekolah. Ya, petugas administrasi memang juga perlu kepedulian terhadap individu yang mengalami penyandang disabilitas, khususnya dalam pelayanan kegiatan akademik. Jadi ada staf khusus memang yang menangani hal ini, ya. Apalagi kalau di sekolah yang sifatnya inklusif, ada yang normal, ada yang masuk kategori disabilitas. Memang harus ada pegawai yang fokus kepada anak-anak yang disabilitas, sehingga kebutuhan layanan administrasi ini segera dan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. Kemudian penyandang disabilitas juga tetap memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah. Jadi layanan kegiatan kesiswaan bagi konselor disabilitas ditujukan untuk juga mengembangkan bakat dan minatnya, penalaran dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Misalnya tetap dibukakan kegiatan-kegiatan kesiswaan khususnya untuk eskul. Jadi mereka tetap dilibatkan khusus kegiatan-kegiatan eskul yang ada di sekolah. Jadi misalnya penyandang disabilitas dikelompokkan, mana yang memiliki bakat untuk berolahraga, seni, musik, atau seni menggambar dan seterusnya, ya. Kemudian difasilitasi melalui ekskul yang ada, bakat dan minat dari penyandang disabilitas. Kemudian dihadirkan tutor atau guru harus memahami, atau orang-orang guru yang memahami tentang kemampuan bakat dari ekskul tersebut. Setiap unit sekolah atau lembaga menyediakan informasi dan mensosialisasikan yang cukup kepada penyandang disabilitas tentang berbagai program kesiswaan yang nantinya dapat dipilih oleh konseli penyandang disabilitas. Nah, tentunya dengan melihat bakat dan minat mereka masing-masing. Yang mau masuk olahraga, yang mau masuk seni, yang mau masuk budaya, yang mau masuk keagamaan, ya, siapa-siapa saja. Nah, konselor saya kira ini menjadi bahan untuk mereka ditempatkan sesuai bakat dan minat mereka. Nah, di dalam ekskul ini pun juga, saudara sekalian, tentunya perlu didukung dengan perhatian, paling utama dengan alat-alat yang mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi tidak ada bedanya normal maupun
penyandang disabilitas memiliki hak untuk tetap mendapatkan layanan kesiswaan. Baik, saya kira ini saudara sekalian topik materi yang saya paparkan untuk pertemuan hari ini. Hari ini saya khusus merekam untuk kegiatan pembelajaran kita. Silahkan Anda mendownload materi ini dan mempelajarinya. Kemudian mencatat beberapa hal yang saya kira penting untuk dijadikan bahan di dalam mengetahui lebih banyak layanan-layanan konseling kepada penyandang disabilitas. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.